Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. AC Milan harus datangkan striker Genoa untuk pengganti Ibrahimovic. Striker pinjaman Genoa dari Sassuolo Gianluca Scamacca digadang-gadang akan cocok untuk menggantikan peran Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Ibrahimovic mengalami cedera hamstring tatkala membela AC Milan melawan Napoli di akhir pekan lalu. Meski harus diganti karena cedera saat melawan Napoli, Ibrahimovic masih sempat cetak 2 gol sehingga membuat AC Milan untuk menang 1-3. Karena cedera yang diderita oleh Ibrahimovic, banyak nama yang sudah dikaitkan dengan AC Milan untuk menjadi penggantinya. Ada striker Real Madrid Luka Jovic, bintang AZ Alkmaar Miron Badu, dan penyerang AS Roma Edin Dzeko. Namun dilansir dari Sempre Milan, ada satu nama lagi yang digadang-gadang cocok untuk menjadi pengganti Ibrahimovic. Ia adalah striker Genoa pinjaman dari Sassuolo, Gianluca Scamacca. Scamacca adalah striker Italia yang lahir di Roma pada tahun 1999, berusia 21 tahun. Dia mengawali karir sepak bola di Akademi Lazio dan Roma sebelum pindah ke PSV Eindhoven. Namun dia hanya menghabiskan 1 tahun di Belanda sebelum Sassuolo mengontraknya ke Primavera. Sejak saat itu Scamacca selalu berganti klub, bermain dengan status pinjaman di Cremonese, Zwolle, Ascoli, dan saat ini dia dipinjamkan ke Genoa. Kekuatannya sebagai pemain depan adalah tekniknya, gerakannya, naluri mencetak gol alami, ukuran tubuhnya yang hampir sama dengan Ibrahimovic, yaitu 195 cm, dan kecepatannya yang sangat mumpuni. Scamacca sangat ahli dalam menggerakkan bola ke depan dengan membawanya dan melewati lawan dengan dribble atau fisiknya. Bola permainan yang diperagakan oleh Ibrahimovic ada dalam diri Scamacca. Dengan beberapa persamaan tersebut, pantas jika Scamacca memang cocok untuk menggantikan peran dari Zlatan Ibrahimovic. Tinggal menunggu Direktur Teknik Paolo Maldini bergerak mengejar tanda tangannya. Paolo Maldini beberkan rencana jangka panjang AC Milan. Direktur Teknik Paolo Maldini baru-baru ini membeberkan rencana jangka panjang AC Milan yang berkaitan dengan kekuatan tempur klubnya. Berdasarkan laporan Sempre Milan, Maldini menyebut jika rencana jangka panjang AC Milan adalah ingin membangun sebuah skuad berisikan gabungan anak muda yang bakal dimentori oleh pemain yang berpengalaman. Jadi mudahnya saat ini AC Milan sudah dipenuhi oleh anak muda potensial seperti Sandro Tonali hingga Rafael Leao. Namun juga punya 2 pemain yang berpengalaman dengan usia di atas 30 tahun, seperti Zlatan Ibrahimovic dan Simon Kjaer. Harapannya Ibrahimovic dan Kjaer bisa membimbing para anak muda di skuad utama AC Milan pada saat ini, sehingga anak muda itu bisa berkembang karena mendapatkan bimbingan dari seniornya. Cara ini yang ingin diseriusi oleh AC Milan dengan mengumpulkan banyak anak muda, jadi campur dengan beberapa pemain tua yang berpengalaman. Maldini membeberkan rencana ini pada saat dirinya ditanya mengenai kemungkinan untuk merekrut Florian Thauvin. Menurut kami, solusi jangka panjang untuk membangun klub adalah mencampurkan pemain yang berpengalaman dengan pemain muda, kata Paolo Maldini. Dan pada akhirnya AC Milan percaya kombinasi sedikit tua dan banyak anak muda dapat membawa klub ke puncak kejayaan. AC Milan bakal dihadang aroma balas dendam di 16 besar Coppa Italia. AC Milan secara resmi bakal coba dihadang oleh aroma balas dendam di babak 16 besar ajang Coppa Italia. Akhirnya jadwal babak 16 besar Coppa Italia telah keluar, di mana AC Milan memang baru akan memulai petualangannya sejak babak 16 besar Coppa Italia.
Di babak ini AC Milan ternyata sudah akan langsung dihadapkan oleh lawan yang sangat tangguh, di mana lawan ini menyimpan aroma balas dendam di skuad kepada AC Milan, yaitu Torino. Sebenarnya yang menyimpan balas dendam lebih tepatnya ke sang pelatih, Marco Giampaolo. Seperti yang kita ketahui, Giampaolo ini menyimpan rasa sakit hati karena sudah dipecat di AC Milan pada awal musim lalu. Pada saat itu, Giampaolo hanya diberi kesempatan melatih AC Milan dalam 9 laga saja. Jelas Giampaolo merasa tidak adil karena tidak diberi kesempatan lebih untuk membuktikan diri bisa membawa AC Milan untuk berjaya. Torino sendiri berhasil melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah menyingkirkan Virtus Entella. Rencananya babak 16 besar Coppa Italia bakal berlangsung pada 13 atau 20 Januari tahun depan. Pada musim lalu, AC Milan berhasil menyingkirkan Torino dengan skor 4-2 di babak 8 besar Coppa Italia. Dan kini apakah AC Milan bisa mengatasi Torino yang membawa dendam masa lalu dari pelatih Marco Giampaolo? Kita tunggu saja. Peluang Calhanoglu hengkang dari AC Milan ke Manchester United 90%. Peluang akan Calhanoglu hengkang dari AC Milan menuju Manchester United dikabarkan mencapai hingga 90%. Menurut laporan Bild, kemungkinan Calhanoglu untuk berseragam Manchester United sangatlah besar untuk musim depan. Bahkan dengan berani, Calhanoglu diklaim memiliki peluang 90% untuk gabung bersama Manchester United. Memang Manchester United saat ini berada di urutan terdepan untuk mendatangkan Hakan Calhanoglu. Karena Manchester United diyakini telah sampai pada pembahasan gaji dengan agen Calhanoglu. AC Milan sendiri masih tengah berupaya untuk mempertahankan Calhanoglu. Tapi usaha AC Milan tinggal beberapa bulan lagi untuk bisa menahan kepergian Calhanoglu. Ada rumor Calhanoglu ke Manchester United itu benar adanya, tentu itu bakal jadi kabar gembira bagi The Red Devils. Karena Calhanoglu bisa membuat lini tengah Manchester United kian menyeramkan. Calhanoglu bisa jadi tandem Bruno Fernandes dalam berkreasi serangan di lini tengah. Bahkan Calhanoglu juga bisa jadi jawaban Manchester United untuk ikhlas melepas Paul Pogba. Sayangnya kemungkinan Calhanoglu bakal datang ke Manchester United baru 90%. Itu artinya masih ada kemungkinan 10% Calhanoglu untuk batal ke Old Trafford. AC Milan vs Fiorentina, Rossoneri yang masih tanpa sang singa. Tuan rumah AC Milan memiliki misi untuk merebut kemenangan atas tim tamu Fiorentina demi menjaga posisi puncak klasemen Serie A. Rossoneri kini masih memimpin klasemen dengan 20 poin, tetapi hanya terpaut 2 poin dari Sassuolo di bawahnya. Sementara dengan La Viola masih terdampar di peringkat ke-15 klasemen Liga Italia dengan 8 poin. Meski begitu, Fiorentina menjadi momok bagi Milan. Dalam 2 pertemuan terakhir, skuad asuhan Stefano Pioli itu gagal merebut kemenangan. Di laga pertemuan terakhir di Liga Italia pada Februari yang lalu, tuan rumah Fiorentina sanggup mengagalkan kemenangan sang Eric Pulga yang menyamakan kedudukan 1-1. Berikut statistik AC Milan. Milan di Serie A musim ini masih berada di puncak klasemen dan mempertahankan unbeaten streak dengan 6 kali menang dan 2 kali kalah dengan mencetak 19 gol dan kebobolan 8 gol. Gol terbanyak untuk Milan di Serie A pada musim ini masih dipegang oleh Zlatan Ibrahimovic dengan 10 gol. Dan asis terbanyak untuk Milan di Serie A pada musim ini dicetak oleh Rafael Leao dengan raihan 3 asis. Milan selalu imbang dalam 2 laga kandang terakhirnya di Serie A, yakni 3-3 melawan AS Roma dan 2-2 kontra Verona. Dalam laga terakhirnya di Serie A, Milan mengalahkan tuan rumah Napoli 3-1 lewat 2 gol Zlatan Ibrahimovic dan 1 gol dari Hans-Peter Hauge. Milan tidak terkalahkan dalam 20 laga terakhirnya di Serie A dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 10 laga terakhirnya di Serie A. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 6 laga terakhir Milan di Serie A.
Selanjutnya berikut statistik Fiorentina. Fiorentina di Serie A pada musim ini berada di peringkat 15 klasmen sementara Serie A dengan 2 kali menang dan seri, serta 4 kali kalah dengan mencetak 10 gol dan kebobolan 13 gol. Gol terbanyak untuk Fiorentina di Serie A pada musim ini dicetak oleh Gaetano Castrovilli dengan 4 golnya dan assist terbanyak untuk Fiorentina. Di Serie A pada musim ini ditorehkan oleh Cristiano Biraghi dengan 3 assist. Dalam laga terakhirnya di Serie A, Fiorentina kalah 0-1 menjamu Benevento. Fiorentina cuma menang 1 kali dalam 7 laga terakhirnya di Serie A dan selalu gagal mencetak gol dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. Lalu berapakah kira-kira prediksi skor yang akan terjadi pada pertandingan AC Milan vs Fiorentina? Silakan komen di bawah dan mari saling berdiskusi.